Kak Uni bilang, jangan ada yang bawa jimat ya. Tapi Kak Uni ngeliat ke teman gue si Ari itu, jangan ada yang bawa jimat ya. Pas gue lihat, emang sempat beberapa kali berhenti ya di pinggir jalan, gue nggak tahu daerah mana itu. Kan jalannya jauh. Loh, nah itu kok nggak ada. Akhirnya gue duduk lagi kan. Ah, udahlah. Tapi sebelum gue itu, nenek itu bilang gini, naik gunung hati-hati ya, jangan bawa jimat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian bersama gua kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini gue lagi bertamu ke base campnya Bang Heru Survival, yang kebetulan pada kali ini beliau dalam keadaan nggak sibuk. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja nih kita sambut Bang Heru Survival. Oke, Bang. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, Bang. Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih, Bang, udah ngizinin gua sama tim Sandiakala buat numpang ngopi di sini. Ya, sama-sama. Kira-kira Abang pribadi lagi sibuk apa nih, Bang? Kalau sibuk mah biasa di kantor ya. Bisa di kantor, Bang. Sama itu doang, konten YouTube juga, sama kayak lo. Ya, iya benar. Boleh dijelasin nih, Bang, kira-kira apa sih isi konten dari Bang Heru Survival Communication? Isi konten gue ya, seputar pendakian horor sama urban legend. Iya. Itu aja, Bang. Ya. Sambil ngopi kali gitu, Bang. Oh iya. Nah, jadi gini, Bang Heru. Kira-kira Abang pribadi nih mau berbagi pengalaman tentang pendakian Abang pas ke gunung mana nih, Bang? Menurut gue sih untuk pengalaman gue yang paling berkesan ya, untuk di Gunung Sumatera memang banyak ya. Cuman yang dari Gunung Kerinci itu gue sangat berkesan karena di situ juga apa ya, temanku menolong hewan buas yang terluka. Terus juga temanku juga ada kena gangguan makhluk kasar karena dia bawa jimat. Bawa jimat, Bang? Bawa jimat. Terus juga kita juga kena teror dengan sosok pendaki yang udah hilang puluhan tahun yang lalu. Pendaki hilang yang udah puluhan tahun lalu, tapi gua anggap itu ekorin lah. Tahun berapa itu, Bang, kejadiannya? Tahun 98. 98, Gunung Kerinci tahun 98, Bang. Itu yang Abang alamin tadi itu aneh-anehnya, Bang? Iya, seperti itu. Tahan dulu, Bang, ceritanya. Oke, lagi-lagi gue ingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita yang nanti akan dibawakan Kang Heru ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke alur cerita pendakian Abang Heru dalam segmen cerita mistis pendakian. Oke, Bang Heru, boleh nih langsung diceritain aja nih, Bang, gimana sih pengalaman pendakian Abang? Jadi waktu memang gue udah mendaki itu udah dari tahun 89 nih, gue mendaki gunung.
Alhamdulillah ada semuanya gunung sudah gue daki. Dan kuliah gue juga udah kelar. Kuliah abang juga udah kelar? Walaupun Iya. 10 tahun. 10 Iya, 10 tahun, tahun kuliah. Jadi dalam 1 tahun itu, gue hanya libur mendaki gunung dan aktivitas outdoor lainnya kayak panjat tebing, susur goa maupun arung jeram. Itu gue hanya libur cuma 2 bulan, di bulan puasa sama lebaran aja. Iya, Setelah itu gue cabut terus, makanya kuliah lama. Dan alhamdulillah juga sudah Seven Summit Indonesia, alhamdulillah. Iya. Gitu. Kenapa gue cerita ini di Gunung Kerinci? Memang Gunung Kerinci memang sudah diceritakan di channel lain. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada yang terlongkap maupun ada yang salah penamaan, soalnya dalam cerita gue ini nama teman gue samarkan. Iya. Nah, karena mereka ini sampai saat ini menduduki jabatan penting di pemerintahan. Iya. Dan juga ada ada orang penting juga yang istilahnya dia teman gue ini lembaganya itu sangat ditakuti oleh para teroris gitu lah. Gitu lah. Iya. Ya. Jadi gue naik Gunung Kerinci itu tahun 98. Memang di tahun 98 itu gue masih dalam rangka Seven Summit. Nah, jadi Gunung Kerinci itu sebenarnya gue udah naik 2 kali. Cuman kita terkendala waktu itu gue sempat naik Gunung Kerinci itu waktu itu kalau nggak salah tahun 95. Kita tahun 97. Kita nggak bisa naik karena waktu itu ada yang hilang 2 orang. Ada tuh beritanya di Google, silakan cek. Iya. Itu nggak bisa naik. Ada 2 pendaki hilang, nggak tahu dari mana. Ada tuh beritanya. Nah, di tahun 97 kan dulu kan belum ada internet, jadi kita miskin informasi. Lo tahu kan udah jalan jauh-jauh sampai sana, ya ditutup. Kayak gimana perasaan lo? Akhirnya nggak bisa naik, akhirnya kayak bicara aja, terus keliling sama saudara. Udah jauh-jauh loh, nyebrang Sumatera, udah berapa puluh jam di jalanan tuh naik bis, bukan naik pesawat loh. Nah, gue cerita di Gunung Kerinci ini ada hubungannya dengan pengalaman gue di Gunung Dempo dan Gunung Tujuh. Nah, Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh itu satu kesatuan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Iya. Kenapa bisa ada hubungannya ke Gunung Dempo ya? Dengan ya itu kalau di cerita gue tuh Gunung Dempo itu. Mungkin udah tahu lah ya manusia. Gue tersesat di kampung manusia harimau dan itu sampai sekarang membekas dalam diri gue dan gak bakal lupa. Nah, memang waktu ke Gunung Kerinci itu gue sama teman gue yang cewek cuma satu, Sita. Nah, Sita itu memang ini sosoknya itu ya. Dia memang cantik, tinggi, dan dia juga public figure ya, selebriti juga, dan dia penyayang binatang. Tapi hewan yang dipelihara oleh orang tuanya dia itu hewan buas semua. Mulai ular lah, elang, harimau, macan dan sebagainya. Cinta reptil banget Bang. Reptil sih enggak, lebih macam-macam ya, tapi hewan buas. Jadi kalau lihat rumahnya udah kayak ya sama kayak kita piara anjing dan kucing lah. Nah, di situ kita berangkat ya dari Jakarta, ini singkat cerita aja. Dari Jakarta gue Sita sama Ari. Nah, Ari itu yang ya mohon maaf nih, ini nama samaran juga ya, tapi bukan samaran, panggilan. Kita berangkat cuma bertiga. Nah, itu waktu perjalanan darat kita bertiga. Nah, si Ari itu dia ngajak temannya juga. Orang Jambi, 2 orang. Katakanlah namanya si Anto dan ya gue kasih nama samarannya Anto dan ini ya. Anto dan panggilan satu lagi Anto dan Boy lah. Gue anggap gitu, Anto dan Boy. Kita nggak kenal. Nah, kita udah prepare segala macam, perincian segala macam, alat udah lumayan komplit waktu itu. Kita berangkat. Nah, waktu itu almarhum bokap gue masih di Jambi. Nah, lo tahu kan Jakarta Jambi kan berapa jam kita di bis kan. Nah, gue karena ada perbekalan gue yang kurang, gue mampir ke rumahnya kakak sepupu gue, Bang John. Dan Bang John itu mungkin yang lain udah tahu dengan cerita gue yang tentang gue mengalami peristiwa mistis dengan Bang John itu di Gunung Dempo itu. Yang istrinya menikah dengan orang dari kampung manusia harimau itu, yang merinding gue. Iya, gitu. Nah, ada beberapa barang gue itu masih ada di Bang John. Jadi kita ke tempat Bang John di Jambi, ngambil peralatan. Di situ istrinya Bang John itu tuh, dia ngeliatin aja. Kamu bertiga aja, ada, aku panggil Kak Uni lah. Kamu bertiga ya, dia ngeliatin, yang dilihatin tuh Ari dan teman gue yang Sita itu. Kamu sama dia? Pacaran? Enggak Kak, ini aja. Oh, kirain kamu jadi pacar kamu, bukan. Nanti ngomong-ngomong Bang John, ngobrol, mau naik mana? Dipikirnya kita cuman ke
camping gitu kan. Camping. Terus bilang gini, ini bang, kan itu ada istrinya, enggak mana Gunung Kerinci, kau nih begini, ini Gunung Kerinci. Langsung kayak gimana ngeliatin itu, emang kenapa kak? Udah Bang Jan bilang, udah kamu nggak bisa nanya gitu-gitu. Dan memang kau ini itu memang, sampai sekarang masih bingung lah. Ritual apa yang dilakukan oleh Bang Jon dengan kau ini sampai bisa menikah dari cewek dari kamu manusia harimau. Nah untuk lebih jelas itu ada cerita gue tentang Gunung Dempo. Yang abang sepupu gue menikah dengan orang sana. Entah itu harimau jadi-jadian, tapi ya dalam kehidupan biasa napak kaki, napak, maka sholat, iya. Normal aja. Cuman ya kalau kemarin ada narasumber gue bilang, siluman itu nggak ada bang, tapi orang mempelajari ilmu silat harimau, ada bilang begitu juga. Banyak versi lah kayak gitu. Benar. Tapi itulah, itu panjang ceritanya. Dia ngeliatin gue aja, terus bilang gini, kamu sebelum naik Gunung Kerinci, kakak ada mau obrolin. Nah, Bang Jun sama istrinya ini mulu nih. Udahlah, ya mau naik gunung ngapain sih kamu ini? Kayak istilah ikut campur. Iya. Akhirnya gue ngobrol lah. Nah, temen gue si Sita sama si Ari kan istirahat tidur lah. Ngobrol lah ini panjang tuh. Nanti kamu naik Gunung Kerinci ini kakak nih kamu bawa nih. Ke bungkusan. Lo pernah makan kayak nasi pecel nggak tuh? Nasi pinggir jalan tuh. Benar. Kayak daun pincu bilangnya tuh. Iya. Ini. Apa nih kak? Udah pegang aja. Nanti kalau kamu ngecamp di hutan atau di mana pos berapa lah, kamu tebar aja, kalau nggak kamu pegang aja, terserah. Kan gue kayak di zaman itu kan gue nggak ngerti apaan sih nih bungkusan. Iya. Pikir gue jimat atau apa, tapi kalau gue pegang gini kayak makanan gitu. Gimana sih lo tau kayak klepon gitu, kayak kue putu gitu. Nah kayak gitu, apaan kayak makanan ya? Tapi kok wangi. Tapi gue ngambil pusing, gue taruh aja di kantong gue. Hargain gitu bang ya. Iya. Akhirnya singkat cerita paginya kita jalan naik bis ke Sungai Penuh. Iya. Dari Sungai Penuh lagi naik kendaraan, gue udah lupa deh berapa itu, masih ya zamannya bis jelek lah tuh, yang dalam penumpangnya banyak, bawa ayam, bawa ini ampun deh tuh. Iya. Itu lucu juga tuh, kita bertiga makannya gini keneknya, berapa semuanya? Cie 2 3, let's go. Begitu let's go, weng gila, nggak pakai rem kacau gitu bilang nih, sopir gila, namanya Sumatera ya. Benar. Nah singkat cerita, gue bilang, Ri katanya ada teman lo mau ketemu. Iya nih ada, katanya janjian di Sungai Penuh di situ. Oh ya. Nah, gue nggak tahu dulu kan belum ada handphone. Iya. Kita tungguin, nggak tahu ketemu sama 2 orang ini, si Anto sama si Boy ini. Ketemu ngobrol. Gue bilang kok pakaiannya beda loh. Lo kalau lihat pendaki yang udah lama naik gunung sama yang baru beda loh dari pakaiannya. Kan ada tuh. Kayak kita lihat sepatu lo baru. Iya. Ini baru semuanya. Wah, baru nih gunung. Iya sih baru. Lo gila lo. Ini Gunung Kerinci nggak main-main loh. Ya tapi gimana? Anak penggede juga, penggede. Anak besar, udah nggak usah ngomong, udah tenang aja. Iya. Nah singkat cerita kita sampai di base camp, itu kan via Tugu Rimau. Kersik Tuo. Kersik Tuo. Nah ini Gunung Kerinci itu memang apa ya? Itu di bawahnya itu kebun teh. Itu kalau dibilang itu lahan kebun teh terluas se Asia Tenggara dan penghasil kopi juga. Pokoknya di sekitar lereng Gunung Kerinci itu kan itu menghasilkan teh dan kopi. Dan Gunung Kerinci itu kan itu salah satu gunung tertinggi nomor 2 di Indonesia setelah Kartens. Iya. Kartens, Kerinci, baru Rinjani, baru Semeru dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu di sana juga gue lupa itu bulan apa. Kalau nggak salah itu musim liburan kuliah. Iya. Dan juga waktu itu juga waktu tahun 98 masih bergejolak kan kita. Benar bang. Masih banyak demonstrasi segala macam. Iya. Wah, pokoknya berantakan kuliah, orang pada demo mahasiswa segala macam kan. Memang kita lagi itu memang fokus. Nah, situ juga banyak juga para pendaki juga banyak di situ. Cuman waktu di sana itu kita memang nggak pakai porter karena ada beberapa pendaki juga yang menggunakan jasa orang sana ya. Kita bilang akamsi. Dulu katanya kalau nggak salah kalau pakai orang sana biayanya satu hari 100.000 dulu ya, dulu banget. Dulu. Ya. 100.000 tuh per hari. 50 sampai 100 tergantung. Kalau cuman bawa barang doang 50. Waktu itu katanya ya. Kalau udah mau dimasakin segala macam kata 100. Cuma itu kita nggak pakai. Karena kita kan berlima. Nah, pas di base camp itu ya ada beberapa, mungkin kalau sana bilangnya ranger ya. Tapi kalau kita sana bilangnya dulu akamsi. Kita izin. Kan zaman dulu belum ada simak sih zaman gue. Berapa orang? Berlima.
berlima, bang ini. Kamu udah tahu kan nih kalau naik gunung ini pantangannya ini. Terutama nggak boleh bawa jimat. Tapi yang si ranger itu, kalau gue bilang ranger ya, mungkin sekarang ranger ngeliatin aja. Bukan akhirnya karena matanya ke sini, kan gua akhirnya kita semua terpusat ke si Ari itu teman gua. Iya. Lo bawa? Enggak. Ambil sembari begini nih tangan. Kayak kalau pakai kemeja gitu. Kalau zaman dulu kayak gini nih planel. Zaman dulu planel. Kayaknya pakai kalung. Tapi kalau coba pakai kalung kan lebih biasa. Iya. Zaman dulu kan sering pakai doktek. Iya. Udah. Nah, malam itu kita biasa ngobrol. Itu beberapa pendaki biasa sapa-sapa, makan-makan. Lagi kita start. Nah, start di pintu di Gunung Kerinci itu tuh kita berlima. Itu dari mulai base camp ke pintu rimba itu udah lumayan jalan itu. Iya, menyusuri perkebunan segala macam, masih ketemu orang desa. Tapi posisinya ada rombongan lain juga itu, Bang? Ada duluan. Kita duluan. kalau nggak salah startnya setelah sarapan agak telat tuh jam 8-an kita baru start, jam 8-an. Terus emang dibilangin jangan berhenti lama di pos 2 dan 3. Antara itu lah, atau 1 atau 2. Emang kenapa? Kan waktu itu kan gue gagal itu. Itu jalurnya harimau lewat. Gue kaget digituin. Nggak boleh ngecamp, nggak boleh, ya berarti boleh ya, tapi nggak boleh ngedirin tenda. Iya. Kalau sekarang udah ada namanya shelter bangku panjang, gue liat di YouTube ya. Emang kenapa bang? Itu jalurnya harimau Sumatera. Wah, jiper juga kan. Iya. Maksudnya bang, binatang buas. Oh iya, dikasih tahu kan. Nah, kita akhirnya jalan biasa pelan, jalan. Yang si Anton Boy kan gue liatin aja nih. Iya. Baru kita jalan begini, mungkin udah berhenti. Wah, gue bilang, wah, lo naik gunung udah sering, jarang bang. Paling sering camping sama yang naik bukit aja. Waduh, gila juga nih. Berarti Kita cuma agak lama karena 2 orang ini belum pernah naik gunung, cuma naik bukit sama camping doang kan. Kita bingung kan. Dan kita waktu itu bawa tenda 2. Bawa tenda 2, gue inget banget bawa tenda 2. Karena kan temen gue ikut si cewek itu, nama Sita itu. Iya, Sinta. Nah, terus lama-lama nih jalan ini. Udah tahu Gunung Kerinci itu. Lama naik. Di pos 1. Iya. Pos 1, dari pos 1 pos 2. Dari pos 2 lanjut ke pos 3. Nah, situ kita sempat ada papas juga pendaki kan. Ngobrol-ngobrol. Nah, situ kita sempat diam tuh. Suara apaan ya? Itu masih siang. Diam. Dan mereka juga ada yang bawa porter juga tuh. Diam. Nggak apa-apa, ngerokok aja nggak apa-apa. Katanya. Bang, itu harimau bukan, katanya beruang. Ngeri juga lah. Iya. Nah, setelah sampai di pos 3 kita berhenti, kita sempat makan siang tuh. Terus Mandi bilang begini, kalau bisa kalau ada yang bawa daging itu cepet inilah dihabiskan ya, jangan sampai bersisa karena dari aroma itu bisa kan penciuman ya gitu. Cepet makannya. Tapi kita nggak bawa itu, zaman dulu kan cuma bawa biasa lah, standar mie, nasi segala macem. Waktu itu gue belum ada kompor gas, pakai parafin. Terus, nih sorry ada yang kelupaan nih. Gimana? Ada yang kelengkap, sorry banget. Kita tuh naik bis itu malam. Nah, ini ada yang ini nih, malam. Itu bis itu penuh. Pas C23 Let's Go nih. Oh iya. Ini ada yang, sorry ada yang kelengkap. Ini bis penuh, ada nenek-nenek tuh ya. Dia bawa tas gembolan gitu. Lo tau kan kalau orang jualan tuh? Oh iya, kayak orang jualan. Kayak taruh gitu kan. Terus gue liatin, semua penumpang pada tidur. Kan kita sebagai yang muda kan, kasihan kan kok orang-orang nggak ada empati gitu. Ayo duduk gitu. Itu udah malam tuh, gue udah lupa jam berapa. Kok nenek itu diem aja megangin kursi, kadang begini. Kok ada ini karena kita duduk paling belakang kan, lo tahu sendiri kan tas kan taruh di belakang semua kan. Pada tidur semua. Semua teman gue tidur. Iya. Gue ngeliatin nenek itu diem aja. Di mana itu bang? Posisi? Di bis. Di dalam bis? Dalam bis. Terus gue bilang, ini gendong apaan gitu ya. Nek, duduk. Nah, dia bilang, nggak ngomong nih. Enggak. Nek, duduk nih. Nah, duduk nek. Duduk. Kan bis itu lampunya tuh bukan lampu terang kayak begini loh. Iya. Lampunya, ya bis tua ya, lampu agak-agak redup. Gue pikir, aduh merinding gue pikir dia gendong apa ya. Tapi gue liat, kok kayak anak kucing gitu kan. Tapi kan nggak begitu jelas. Anak kucing kayak 3 biji. Kok kayak bukan kucing ya? Ya ini kok kucingnya gede banget. Jangan-jangan kucing hutan apa?
Ya kucing, tapi bukan kucing ya. Wah, serem juga nih. Yang anehnya lagi, itu nenek itu, dia pakai kalung. Kalungnya kalung kayak taring binatang. Nah itu gua langsung. Tapi kan gua anggap, mungkin biasa nama orang kampung ya. Pakai yang aksesoris binatang gitu kan. Sempat merinding juga gua. Tapi nenek itu baik banget. Makasih. Bukan makasih, kalau misalnya makasih. Tapi dia agak dialek Padang. Tarimo kasih. Duduk, Nek. Nah, di situ kan karena gue nggak perhatiin itu nenek, gue perasaan nenek itu perhatiin gue ngerokok aja kan, di dalam situ kan namanya bis ekonomi boleh ngerokok aja. Dalam kemudian gue nggak tahu tuh, karena gue udah capek banget. Pas gue lihat, emang sempat beberapa kali berhenti ya di pinggir jalan, gue nggak tahu daerah mana itu. Kan jalannya jauh. Loh, nenek itu kok nggak ada. Akhirnya gue duduk lagi kan. Udahlah. Tapi sebelum gue itu, nenek itu bilang gini, naik gunung hati-hati ya, jangan bawa jimat. Oh iya nek. Tapi perasaan nenek itu udah turun perasaan gue. Apa gue mimpi? Dia antara sadar tidak sadar, antara mimpi atau halusinasi gue. Loh. Kan yang gue bingung, nenek itu cuma bilang terima kasih sama gini doang. Kok tiba-tiba ngomong kayak begitu? Hati-hati gitu. Tapi gue nggak tahu itu nenek turun di mana, gue nggak tahu. Ya udahlah, mungkin gue nggak sadar atau gue sempat duduk di bangku yang sebelah ada orang turun juga. Jadi kan dia kan di belakang sini, gue di sini. Ya gue nggak begitu perhatikan, mungkin dia capek banget kan. Gitu. Itu ada kelengkap itu. Nah kita pas di pos 3 kita istirahat makan siang. Terus juga ada beberapa pendaki juga di situ. Biasa anekdot. Makannya cepetan. Makannya cepetan tuh, jangan biasa lah sampah yang itu nggak boleh. Kita ini lagi karena apa? Sampah dari ini juga mengundang juga babi hutan. Babi hutan kan makanannya harimau. Nah, gitu. Nah, pos 3 itu, di pos 3 itu kalau nggak salah ya, karena kita jalan santai dan juga itu kan medannya terjal banget tuh. Gunung Kerinci itu nggak bisa buat main-main tuh. Kita istirahat, itu beres. Nah, yang 2 orang itu udah mager, si Anto sama Boy. Aduh, gila. Udah nggak ini nih gue deh, udah nggak kuat. Di jalan aja dulu, santai. Akhirnya ya udah, lu bawa beban apa sih? Ada, untungnya semuanya pada bawa air, dan di pos berapa mungkin 3 atau 2 tuh ada mata air sih. Lanjutlah kita ke shelter 3. Nah dari pos 3 shelter 3 tuh jalannya lumayan jauh. Selama kita berjalan tuh alhamdulillah tidak ada gangguan. Jalan, sampailah dari pos 3 sampai ke shelter 3. Pos 3 shelter 1, Shelter 1 kurang lebih sekitar 2 jaman tuh ada tuh. Terus memang dibilang ini, kita nanti ngecamp di mana? Ya kan? Memang dari ranger, dari yang anak-anak yang udah sering naik gunung itu dibilangnya paling enak kita ngecamp di shelter 3 karena shelter 3 untuk ke puncak tuh deket. Lo mau kan? Wah, ini kita target. Kita harus ngecamp dan bermalam paling ini banter di shelter 3. Nah, jalan terus. Selama kita jalan tuh aman, cuaca bagus, tidak hujan. Alhamdulillah. Nah, begitu sampai di shelter 3 itu udah lewat maghrib malah. Cuma ketolongnya ada barengan juga kita pendaki, ada barengan juga. Terus akhirnya kita di shelter 3 tuh kita diriin tenda tuh jam berapa? Mungkin jam 7-an setelah ini. Dan alhamdulillah pas maghrib itu nggak ada gangguan. Nah itu udah kabut, udah turun segala macam. Kita diriin tenda, biasa lah masak-masak lah, ada yang sholat gitu kan. Nah si Anto sama Boy udah gelisah di situ. Lo kenapa? Nggak apa-apa. Dia begini ngeliatin gini. Yang paling gelisah di antara semua tuh Ari. Lo kenapa sih? Jadi misalnya ngobrol nih. Apaan sih? Lo ketombean, kan kita celahnya gitu kan, ketombean, apalagi temen gue Sita. Lo kenapa sih gini? Cuman anehnya, kan gue buat temen itu ya, cewek yang Sita itu. Karena dia cakep, Sita ya. Karena dia cakep, saya pernah lihat ini gitu lah ya. Mungkin zaman dulu bilangnya gombal gitu kan. Dia istilahnya temen gue dipepet mulu. Tapi gue bilang, ya udahlah namanya anak penggede kan dibilangnya, kata si Ari. Tapi Sitanya biasa aja.
Saya biasa kita aktivitas, kita ngobrol tentang gunung mana aja kita daki. Nah, malamnya itu pas mau tidur kira-kira jam 10-an, si Ari teriak-teriak kayak kecekek gitu. Kenapa lo? Kalau gue bilang ya mungkin mimpi atau orang bilang rep-repan. Ya. Nah nggak apa-apa, ada air, minum, gluk gitu. Nah pas lagi dia begini, baru gue lihat, kalungnya bagus banget kayak kalung gitu, kayak bentuk giok tau nggak lo? Iya. Kalau warna hijau gitu, Iya. bagus kalung lo. Tutup pakai jaket, enggak, kalung kasih sama paman gua, mau jaga-jaga. Nah berarti lo mau jimat dong. Gimana gue tahu nih jimat?